Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan Paman Sam di acara Anak Kreatif. Nah, Anak Kreatif lagi-lagi Paman Sam selalu setia menemani anak-anak, memberikan satu dongengan-dongengan, satu cerita-cerita yang tentunya selama ini masih pada seputar fabel, yaitu dongeng dengan perumpamaan binatang. Nah, tentunya perumpamaan binatang dalam dongeng yang dinamakan fabel ini selalu memiliki nasihat-nasihat, selalu memiliki pesan-pesan moral dalam isi dongeng tersebut. Nah, inilah mengapa Paman Sam menjadi selalu setia terhadap anak-anak. Ya, karena Paman Sam ingin anak-anak juga bisa menangkap cerita dongeng-dongeng Paman Sam dengan petuah-petuah dalam dongengnya, kemudian dengan pesan-pesan yang harus dilakukan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari bersama teman di sekolah, bersama saudara di rumah, bersama teman tetangga kiri, tetangga kanan, bersama teman di kampung halaman. Itulah sebabnya Paman Sam selalu memilihkan dongengan-dongengan yang memiliki pesan-pesan baik bagi kehidupan anak-anak. Nah, anak-anak, kali ini Paman Sam akan menceritakan dongengan karangan Vanda Parengkuan. Nah, Vanda Parengkuan ini adalah seorang penulis cerita anak-anak, penulis dongeng. Dongengannya adalah berjudul Beki Bebek. Begini anak-anak, dalam satu hutan belantara itu pada sepekan ke depan, sepekan itu adalah seminggu ke depan itu akan mengadakan pesta rakyat. Pesta rakyat yang isinya berisi lomba-lomba yang diikuti oleh seluruh penghuni belantara yang ada. Begitu. Nah, kemudian ada satu binatang yang sibuk sekali mempersiapkan lomba yang akan diikuti di sana. Salah satunya adalah angsa. Namanya Usi. Usi angsa ini karena menghadapi lomba yang seminggu lagi akan diadakan, maka Usi angsa ini sibuk melatih dirinya. Melatih apa? Ya, angsa ini adalah pandai menari. Itulah sebabnya Usi angsa ini berlatih menari. Kemudian ada Kutilang. Kutilang ini yang dinamakan di sini adalah Trili Kutilang. Nah, namanya Trili. Trili Kutilang ini pandai menyanyi karena suaranya nyaring, merdu, dan indah. Itulah sebabnya dia memberanikan diri untuk ikut lomba yang akan diikuti yang diadakan seminggu ke depan. Trili Kutilang melatih vokalnya, melatih menyanyi, melatih gaya, melatih ekspresi, semua yang dibutuhkan ketika lomba menyanyi. Trili Kutilang sudah melatihnya, melatih dirinya. Kemudian ada lagi, yaitu seekor merak. Nah, seekor merak ini dinamakan di sini cenil. Nah, cenil merak. Cenil merak ini karena memiliki bulu-bulu yang indah, bulu-bulu yang berwarna perak, ekor yang indah, maka cenil merah ini ingin mengikuti lomba fashion show. Dia sudah melatih dirinya untuk akan tampil lomba fashion show. Bulu-bulunya sebentar-sebentar masuk ke sungai, memandikan, membersihkan bulunya, membersihkan tubuhnya. Kalau ada ekor yang bulu-bulunya sedikit morat-marit, sedikit rusak, dibetulkan. Pokoknya dirapi-rapikan
benar-benar rapi. Nah, sampai-sampai mereka ini tidak mempedulikan seekor binatang, salah satu binatang yang ada di belantara ini, yang dia merasa minder, tidak ada niatan untuk ikut lomba yang akan diadakan di pesta rakyat di hutan belantara. Siapakah dia? Dia adalah Beki Bebek. Nah, Beki Bebek ini merasa sedih melihat teman-temannya sudah berlatih menyanyi, sudah berlatih menari, sudah berlatih fashion show, sudah berlatih lomba-lomba yang lain. Ya, Bebek ini merasa sedih. Wah, ini bebeknya ini Paman Sam punya bebek ini. Wah, bebeknya berenang di atas di sungai, berenang di atas air. Kembali lagi wirawiri tok. Wirawiri tok. Dia susah, anak-anak. Kenapa susah? Pertama, dia merasa dirinya tidak bagus suaranya karena suaranya paro. Nah, kalau bernyanyi pasti suaranya menjadi jelek. Aduh, bagaimana ini? Ini PPI gitu. Aduh, bagaimana ya? Aku ingin ikut lomba menyanyi, tetapi suaraku jelek. Pastilah aku tidak akan bisa memenangkan dalam lomba itu. Wah, dia sedih. Wirawiri tok. Aku ingin ikut lomba menari, tapi aku tidak bisa menari selincah angsa, jadi aku tidak mungkin bisa memenangkan lomba itu. Wah, wirawiri mikir apalagi. Wah, wirawiri tok sedih. Nah, akhirnya apa? Ya, jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Terima kasih anak-anak. Paman Sam senang sekali anak-anak masih setia di Anak Kreatif bersama Paman Sam. Paman Sam juga masih setia menemani anak-anak. Nah, sampai di mana tadi? Dongengan Paman Sam tadi sampai di mana? Pinter. Ternyata ada yang ingat. Oh, anak-anak ini pinter-pinter. Tentunya didampingi ibu bapaknya ini tentunya. Oh, pinter sekali. Nah, Paman Sam tadi apa? Ya, dari kesedihan bebek, wirawiri tok. Wirawiri kesana kemari, mikir no apa gitu. Wah, ini wirawiri gini. Terus ada lagi keinginannya, bagaimana ya? Kan buluku juga indah. Bagaimana kalau aku ikut lomba fashion show? Gitu. Putar-putar di di atas air di sungai. Tapi lagi-lagi dia merasa rendah diri. Kenapa? Karena bulunya memang indah, mengkilap, tetapi ekornya hanya pendek, tidak sepanjang ekor merak. Dia takut lagi. Tidak usahlah, aku tidak ikut lomba fashion show, pasti akan kalah dengan si merak. Jadi bagaimana ya aku? Wirawiri tok. Akhirnya apa? Dalam seminggu itu si bebek menjauhkan diri dari keramaian teman-temannya yang ada di hutan itu yang akan ikut lomba pesta rakyat hutan belantara. Wah, akhirnya dia meninggalkan hutan belantara. Ngatut ilining banyu. Singitan dia. Singitan di semak-semak belukar seperti ini. Singitan begini. Nah, selama seminggu itu anak-anak, si bebek ini tidak pernah muncul dari
tempat persembunyiannya sampai dimulailah lombanya. Wah, lombanya ramai sekali. Si beruang ketua jurinya sudah mengumumkan, halo, saudara-saudara, mari kita berkumpul di arena perlombaan, karena perlombaan sebentar lagi akan dimulai. Wah, berduyun-duyunlah penghuni belantara ini, baik golongannya apa tadi? Merak, golongannya angsa, golongannya kutilang, dan binatang-binatang yang lain berduyun-duyun ke tempat arena lomba. Sampai di sana anak-anak, beruang ketua juri memanggil peserta. Sekarang giliran lomba menyanyi. Wah, semua tepuk tangan. Wey. Pertama yang maju adalah burung gagak. Wah, burung gagak maju dalam panggung lomba. Mulailah menyanyi burung gagak. Kak, 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 kak. Wah, semua penghuni belantara tertawa. Suaranya jelek, turun. Wow, tapi gagak tetap percaya diri. Kok. Begitu saya nyanyinya begitu. Si bebek juga mendengar dari semak-semak itu. Tetapi si bebek tidak mentertawakan sama sekali kejelekan daripada gagak bernyanyi. Kemudian datang lagi. Sekarang giliran burung jalak untuk menyanyi. Wah, dia majulah burung jalak. Wah, burung jalak pun mulai menyanyi. Burung jalak suaranya juga tidak jauh berbeda dengan suaranya gagak. Burung jalak menyanyi. Wah, semua tertawa. Suaranya jelek. Waduh, tapi si burung jalak tetap saja menyanyi. Nah, si bebek melihat dan mendengar dari balik semak. Tetapi si bebek diam saja, tidak mengolok-olok temannya yang bersuara jelek. Kali ini si kutilang maju di panggung perlombaan nyanyi. Si kutilang maju. Nah, si kutilang ini suaranya merdu, keras, dan indah. Wah, semua bersorak, bagus sekali, suaranya indah. Semua yang ikut menyaksikan perlombaan itu bersorak-sorak. Wah, si kutilang seakan-akan besar kepalanya dan merasa tersanjung. Semakin dipuji, semakin indah suaranya. Lagi-lagi, bagaimana dengan Peggy Bebek? Si Peggy Bebek tetap melihat dari balik semak belukar. Dia tidak bertepuk tangan, juga tidak berkomentar apa-apa. Dia hanya diam saja. Nah, sekarang perlombaan nyanyi sudah selesai. Semua binatang yang ikut lomba nyanyi sudah mendapat giliran semua. Kini tinggallah perlombaan menari. Saudara-saudara, katanya beruang ketua jurinya, lomba menyanyi sudah berakhir. Sekarang tiba giliran lomba menari. Woi, tepuk tangan semua isi penghuni hutan ini. Maka memanggillah peserta pertama. Lomba menari dengan nomor undian 01. Wah, majulah seekor bajing, seekor tupai. Wah, meloncat-loncat. Wah, menaik ke panggung, mulai
mulailah dia menari. Nah, tetapi narinya si Tupai ini tidak seindah yang diharapkan. Tupai hanya bisa meloncat 1, meloncat 2, meloncat 3, 4, dan hanya meloncat-meloncat saja gerakannya. Semua yang melihat bersorak-sorak, "Oh, tarian apa itu? Cuma meloncat-loncat saja." Wah, tapi si Tupai tidak menghiraukan olokan daripada penonton yang hadir pada saat itu. Dia tetap meloncat-loncat. Lagi-lagi Begi Bebek hanya mengintip dari semak-semak dari kejauhan dan tidak mengeluarkan satu patah kata pun. Dia tidak mengolok-olok penari yang menarinya jelek. Begitu berikutnya penari berikutnya, begitu juga penari berikutnya, tidak ada keindahan menari yang bervariasi. Dia hanya meloncat, meloncat, meloncat seperti tarian bebek. Nah, lalu bagaimana si Begi Bebek ini nanti? Nah, itulah sebabnya jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih setia di Anak Kreatif. Paman Sam juga begitu, setia di Anak Kreatif. Nah, sekarang Paman Sam melanjutkan dongengan Paman Sam ya. Nah, tadi sudah ada lomba menyanyi sudah berlalu. Kemudian lomba menari sudah berlalu. Sekarang tinggal apa anak-anak? Lomba fashion show. Lomba fashion show. Lagi-lagi beruang ketua juri memanggil peserta. "Halo, halo saudara-saudara, sekarang saatnya kita mengadakan lomba fashion show. Dan peserta pertama adalah seekor kera." Wah, majulah seekor kera. Masuk di arena lomba. Si kera mulai menunjukkan keahliannya dalam lomba fashion show. Dia berjalan. Cuman sayang anak-anak, ternyata si kera dalam lomba fashion show itu hanya berjalan begitu saja, tidak mengolah tubuhnya, tidak menggerakkan tubuhnya, tidak menggerakkan senyumnya, tidak menggerakkan kepalanya, tidak menggerakkan tangannya dengan indah. Dia hanya berjalan saja, begitu saja. Maka disorak-sorailah sama penonton. Apa itu fashion show apa? Cuma berjalan begitu, jelek. Tapi si kera tetap aja berjalan. Percaya dirinya tinggi. Lagi-lagi Begi Bebek hanya mengintip dari balik semak dan tidak berucap apa-apa. Dia hanya diam, tidak mau mengolok-olok kelemahan teman-temannya. Majulah si burung merak. Burung merak dipanggil. Giliran nomor undian 05, yaitu si Cenil burung merak. Wah, kira si Cenil burung merak menghampiri panggung perlombaan. Sampai di panggung perlombaan, si Cenil burung merak menunjukkan kepiawaiannya, menunjukkan keahliannya, menunjukkan kepandaiannya dalam hal fashion show. Pertama dia mau melangkah, dia mengepakkan sayapnya. Bersamaan dengan pengepakan sayap, ekornya pun dikembangkan. Lebar gitu, besar. Barulah dia berlenggak-lenggok di panggung perlombaan. Wah, indah sekali. Para penonton di situ yang hadir di hutan belantara itu dalam pesta rakyat itu semua bersorak-sorak dan berteriak, inilah sang juara, inilah sang juara. Wah, gitu. Karena memang
indah, bulunya indah, warnanya indah, gaya berjalannya juga indah. Lalu bagaimana Peggy Pepe? Lagi-lagi Peggy Pepe hanya mengintip dari balik semak dan tidak berucap apa-apa. Dia tidak mengolok-olok temannya yang tidak indah, dan dia tidak memuji temannya yang indah. Dia hanya diam saja dan menyesali dirinya kenapa dia tidak bisa ikut lomba. Akhirnya semua perlombaan selesai. Si Bebek keluar dari semak-semak. Keluar dari semak-semak, dia tetap saja berkata dalam hatinya, kenapa nasibku seperti ini? Kenapa suaraku tidak indah? Kenapa gaya menariku tidak seindah angsa? Kenapa ekorku pendek tidak sepanjang ekornya burung merak? Nah, dia keluar dari semak-semak hanya mondar-mandir begitu saja. Mondar-mandir ingin tahu apa yang akan terjadi setelah lomba di pesta rakyat hutan belantara itu. Nah, pada saat itu anak-anak, perlombaan pun diumumkan para pemenangnya. Pemenangnya adalah lomba nyanyi adalah siapa tadi? Trili Kutilang. Wah, semua bertepuk tangan. Oh, hidup Trili Kutilang. Wah, banyak yang memberi salam ke Trili Kutilang. Kemudian lomba yang kedua, lomba menari. Lomba menari dimenangkan oleh Usi Angsa. Woi, tepuk tangan lagi. Hidup Usi. Usi disalami juga oleh pengunjung yang datang di hutan belantara itu. Kemudian lomba yang ketiga diumumkan juga. Yang memenangkan lomba fashion show adalah si Cenil Merak. Woi, semua bertepuk tangan menyalami si Cenil Merak. Maka seakan-akan 3 perlombaan itu sudah diumumkan kejuaraannya, maka dianggaplah perlombaan selesai. Si Peggy Bebek lagi-lagi menyesali dirinya, merasa rendah diri dia. Aku tidak bisa seperti teman-temanku di hutan belantara ini. Lalu aku bagaimana ini? Nah, dalam kesedihan itu, tiba-tiba ketika penonton di perlombaan itu sudah mau buyar, tiba-tiba ada pengumuman lagi. Saudara-saudara, ternyata ada satu juara yang belum saya umumkan. Hah? Mereka semua bertanya, lomba juara apa ya? Juara mana? Ini tadi tidak ada lomba. Iya, tidak ada lomba. Kenapa ketua juri kita mengumumkan ada kejuaraan satu lagi? Siapa ya? Masih ketua juri mengumumkan lagi. Saudara-saudara, sebenarnya tim juri sudah menilai semua binatang di hutan belantara ini. Bukan saja menilai saat lomba, tetapi juga menilai saat kehidupan sehari-hari selama 1 bulan ini di hutan belantara. Oh, ternyata si dewan juri juga menilai kehidupan kita sehari-hari di hutan belantara ini ya. Iya, tahu gitu kita hidup dibaik-baikan ya. Kalau memang dinilai, iya, tahu gitu kemarin-kemarin aku berpura-pura baik saja. Wah, kata binatang-binatang yang lain di hutan belantara itu. Nah, lalu mereka semua berhenti, kembali menengok ke panggung perlombaan. Di sana juri sudah memegang mic-nya dan mengumumkan, saudara-saudara, hari ini saya mengumumkan perlombaan yang luar biasa.
selain 3 perlombaan menyanyi, menari, dan fashion show, ada lomba keramahan, kebaikan hati yang saya nilai selama 1 bulan dalam kehidupan di hutan belantara ini. Dan pemenangnya adalah Becky Bebek. Wah, tepuk tangan semua. Nah, Becky Bebek kaget. Hah? Aku yang menang. Wah, cepat-cepat dia keluar dari persembunyiannya. Semua menyalami Becky Bebek. Nah, ternyata anak-anak, apa hikmah dari dongengan ini? Hikmah dari dongengan ini adalah bahwa kita tidak boleh merasa rendah diri. Sejelek-jelek apapun diri kalian, sejelek apapun diri kita, sejelek apapun diri orang lain, pasti ada kelebihan yang tidak bisa kita rasakan. Yang bisa melihat adalah orang lain. Kelebihan kita yang bisa melihat adalah orang lain, kelebihanmu yang bisa melihat juga orang lain. Nah, seperti itulah dongengan Paman Sam hari ini, seperti yang dialami oleh Becky Bebek. Nah, mudah-mudahan Paman Sam di episode mendatang bisa mendongeng lagi bagi anak-anak dan memberikan satu dongengan-dongengan yang memiliki hikmah, memiliki suri tauladan, dan bisa ditiru anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Pesan Paman Sam selalu, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.